kita punya domba induk genetik unggul 10 ekor sama yang punya domba biasa 20 ekor, itu hasilnya nanti krusnya itu bahkan lebih banyak yang 10 ekor Mas. Yang 10 ekor malah ya Mas? Iya. Kenapa seperti itu? Ya kalau domba impor itu kan apa ya? Ya emang bagus dombane. Cuma kita itu kan dengan beli harga domba impor secara tidak langsung itu kita kan menanggung dari total akomodasi, itu kita pasti menanggung 50% dari harga itu Mas. Nggak ada yang salah Mas. Nah, contohnya kita beli domba impor harga 30 juta contohnya. Itu pasti kita juga ikut menanggung izin, terus pajak, karantina, transportasi itu pasti. Itu pasti itu Mas. Iya. Nah jadi yang kita dapatkan sebenarnya aktualnya itu dari harga domba itu hanya 50% dari kualitas domba itu yang kita dapatkan hanya 50% dari total harga yang kita beli itu. Selama yang beli seneng ya nggak masalah kayak gitu. Nggak masalah Mas? Nggak masalah, itu kan selera aja Mas kan kayak selera gitu. Aja. Yang penting arah ternaknya itu tahu kemana kayak gitu. Domba yang genetik unggul yang sudah berkembang di Indonesia itu Mas, yang pasti ya sudah adaptasi cuaca Indonesia, adaptasi lingkungan, adaptasi pakan, udah semuanya adaptasi dalam hampir kurun waktu 40 tahun Mas. Dari awal Pak Harto import tahun 80 itu. Dan itu udah teruji Mas dari segala halnya. Mau daging, mau karkas, mau pasar, mau populasi, udah teruji semua kayak gitu. Sebenarnya tugas peternak Indonesia itu sekarang mengembangkan Mas. Mengembangkan genetik yang benar-benar unggul. Yang unggul yang dia ditemukan sama yang unggul kayak gitu. Kalau perbandingannya unggul sama lokal ya pasti ya menang unggul kayak gitu. Ya kalau mau bandingin domba import itu yang sudah genetik unggul yang ada di Indonesia. Ya istilahnya kita bandingin import sama lokal kan bandingin apa ya? Banyaklah perbandingannya Mas. Nggak bisa Mas. Ya yang sekelasnya sama, kualitasnya sama ya kita bandingkan. Kalau kita bandingkan domba import sama lokal ya pasti syarat nilainya ya lebih tinggi import. Import itu udah pasti perawatannya lebih bagus, otomatis ya hasilnya ya yang seperti yang sudah diimport itu kayak gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang bener Mas, tinggal kita tepat apa enggak itu aja sih. Ternaknya kenapa sih saya harus import, kenapa saya harus lokal, yang penting tahu arahnya. Terus pergerakan pasar di Indonesia itu seperti apa. Ya selama kita ada target pasarnya, ada memang bener-bener aktual istilahnya itu harga jual belinya apa yang kita sampaikan ya nggak masalah kayak gitu. Bagus semua Mas, mau import mau domba unggul bagus semua. Bagus semua ya Mas. Hitung mau ke arah mana ternaknya, pasarnya ya sama Mas, kayak gini loh. Contohnya kita main domba yang spek kontes atau spek breeding unggul ini, tapi yang relasi yang kita bangun itu pemain domba lokal. Ya sama aja, domba kita bakalan susah menjualnya kayak gitu. Sama orang yang suka main potong atau domba lokal, ketika dikasih tahu domba unggul, domba spek kontes, ya nggak bakalan mau gitu loh, bahkan keberatan belinya kayak gitu. Breeder atau para breeder yang udah biasa main domba genetik unggul, terus domba kontes kayak gitu, ditawarin untuk ternak domba spek lokal ya mikir kayak meskipun harganya lebih murah kayak gitu. Sama semuanya nggak bisa dipukul rata Mas. Memang udah pasar sendiri-sendiri kayak gitu. Tinggal kita bagaimana bangun relasinya kayak gitu Mas. Tergantung keuangan juga Mas. Ya sebenarnya kalau bilang sekarang itu mampu bukan nggak mampu Mas, mau atau enggak sebenarnya. Banyak orang di kandangnya bilang gini, wah
aku mau ganti domba kayak punya sampean Mas Imam, berat karena harganya tinggi. Tak tanyakan Mas, di kandangi sampean ada berapa ekor domba? 20 ekor katanya. Itu kan berarti bukannya nggak mampu beli gitu loh, bisa, cuma nggak mau kan kayak gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya karena masih sering itu domba yang teman-teman atau petani konvensional lah istilahnya dilakukan. Itu ternaknya itu yang penting kepalanya banyak Mas. Kepalanya banyak. Ya istilahnya yang penting populasinya banyak, bukan ngelihat kualitas barang saya itu seperti apa kan kayak Oh gitu. iya betul, betul. Nah sekarang kalau peternak contohnya, Mas saya mau ngerombak domba kayak di tempat sampean contohnya, tempatnya saya, tapi harganya belum nutut. Tetapi sampean bisa beli domba di kandangnya sampean udah 20 ekor. Berarti itu mampu sampean. Cuma tinggal yang awalnya 20 ekor bisa jadi 10 ekor. Kalau diganti kualitasnya kan kayak gitu loh. Tinggal seperti itu aja. Sebenarnya mampu semua Mas. Karena tinggal kita aja, ya kan gini, kita punya domba 20 ekor. Terus kualitas dombanya biasa atau lokal atau crossing lah. Yang harga jual anakannya itu maksimal di harga 1,5 contohnya, harga pasar. Punya 20 ekor contohnya kan. Sama kayak kita punya indukan yang genetik unggul yang harga jualnya anakannya di 2 juta sampai 2,5. Kita punya domba induk genetik unggul 10 ekor sama yang punya domba biasa 20 ekor. Itu hasilnya nanti krusnya itu bahkan lebih banyak yang 10 ekor. Biaya pakan lebih sedikit, tenaga juga lebih nggak terporsir, domba lebih terawat, lebih enteng kita ngaritnya contohnya. Jadi dombanya ketata karena pakannya pasti full terus kayak gitu. Sebenarnya kita itu bukan nggak bisa Mas, bisa aja, tinggal mau apa enggak sebenarnya. Yang penting tahu lah, oh saya kalau ternak yang biasa harga jualnya segini, kalau saya jual yang genetik unggul jualnya segini, kan udah kelihatan kayak gitu. Terakhir dombos itu 3 ekor tuh laku 20 juta Mas. Itu sudah diinden temen 20 juta. Ya lepas HP Mas, 4,5 bulan. Nah, sudah dibayar juga diinden 20 juta. Berarti hampir 7 juta per ekornya Mas. Ya tinggal bagikan lah Mas. Ya murah itu Mas. Masih murah itu. Masih murah ya Mas? Maksudnya Mas standar lah. Kayak gitu, standar Mas. Karena kalau tahu histori dan proses sejarahnya itu nggak mudah Mas nyetak seperti itu gitu loh. Kalau hanya sekedar besar sih gampang gitu. Iya. Silsilah jelas, parameternya ada, terus rawatan Mas, yang pasti itu rawatannya kayak gitu. Rawatannya. Iya, makanya kan itu 3 ekor tak pandudot itu Mas. Itu per hari 2 liter itu susu kambing itu. Jangan lihat oh lakunya segini, jangan. Itu lihat gimana proses menjaganya, silsilah bapak ibunya itu loh. Oh. Kayak gitu. Memang kalau orang belum di bidangnya atau belum apa ya, belum menjadi pelakunya, emang wah kok beli domba harga segini, kok bisa laku segini, ya emang belum inilah Mas, belum di ranahnya, memang belum nutut kayak gitu itu.